Halo semua, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelas 2D kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah konsep dasar matematika dengan pokok pembahasan yang pertama pasangan terurut, kedua perkalian himpunan, ketiga relasi, dan yang keempat fungsi. Pasangan terurut adalah gabungan antara dua objek berbeda menjadi satu. Contohnya, A adalah unsur pertama dan B adalah unsur kedua dalam pasangan terurut. Pasangan tersebut ditulis AB. Pasangan itu adalah terurut, berarti AB tidak sama dengan BA, melainkan A sama dengan B. Nah, pasangan terurut berhubungan erat dengan perkalian himpunan. Himpunan bagi semua pasangan terurut, di mana unsur pertama adalah anggota himpunan X dan unsur kedua adalah anggota himpunan Y. Dinamakan produk kartesian bagi X dan Y dan ditulis X kali Y. Mari sama-sama kita perhatikan contoh produk kartesian atau perkalian himpunan. Himpunan A kali himpunan B. Anggota himpunan A yaitu X, Y, dan Z. Anggota himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Pasangan terurut perkalian dua himpunan. Bila A dan B adalah dua himpunan, maka hasil kali kartesius dari A dan B adalah himpunan pasangan terurut AB. Untuk setiap A, elemen dari himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Dengan notasi himpunan dapat kita tuliskan seperti yang ada di bawah ini. Sama-sama kita perhatikan cara penulisan notasi himpunan. Nah, di sini ada contoh. Mari kita perhatikan bersama contoh yang ada di sini. Nah, diketahui himpunan A yaitu 1 dan 2, himpunan B X, Y, dan Z. Tentukan himpunan A kali himpunan B dan himpunan B kali himpunan A. Kita perhatikan jawaban yang ada. Himpunan A kali himpunan B yaitu 1X, 1Y, 1Z, 2X, 2Y, dan 2Z. Himpunan B kali himpunan A yaitu X1, X2, Y1, Y2, Z1, dan Z2. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Di sini ada contoh, sama-sama kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini merupakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Antara elemen-elemen dari dua buah himpunan seringkali terdapat suatu relasi atau hubungan tertentu. Nah, contohnya himpunan A 2, 3, 5. Himpunan B 1, 4, 7, 10, 14. Akan kita tinjau relasi adalah faktor dari antara elemen-elemen himpunan A dengan elemen-elemen himpunan B. Tampaklah bahwa 2 adalah faktor dari 4, 2 adalah faktor dari 10, 2 adalah faktor dari 14, 5 adalah faktor dari 10. Sedangkan 3 elemen dari himpunan A tidak berelasi dengan suatu elemen pun dari himpunan B. Nah, di sini ada diagram panah. Anak panah yang ada itu
menunjukkan bahwa anak panah itu dia adalah relasi atau hubungan. Dan di situ ada anggota A dan anggota B. Himpunan anggota A dan himpunan anggota B. Sama-sama kita perhatikan anggota dari himpunan A yaitu 2, 3, dan 5. Dan anggota himpunan B yaitu 1, 4, 7, 10, dan 14. Relasi tersebut juga dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut. Elemen dari himpunan A yang berelasi dengan elemen dari himpunan B disusun menjadi suatu pasangan terurut, di mana elemen dari A yang berelasi dengan elemen dari himpunan B disusun menjadi suatu pasangan terurut, di mana elemen dari himpunan A pada urutan pertama dan elemen dari himpunan B pada urutan yang kedua. Jadi, kalau relasi adalah faktor dari tersebut diberi nama R, maka R yaitu 2, 4, 2, 10, 2, 14, 5, 10. Jelaslah bahwa R himpunan A kali himpunan B. Bila A sama dengan B, maka relasinya disebut sebagai relasi pada himpunan A. Suatu relasi R pada himpunan A disebut relasi refleksi. Setiap elemen dari A berelasi R dengan dirinya sendiri. Suatu relasi R pada himpunan A disebut relasi simetris untuk setiap dua elemen X dan Y dalam A. Bila X berelasi R dengan Y, maka Y berelasi R dengan X. Suatu relasi R pada himpunan A yang sekaligus bersifat refleksif, simetris, dan transitif disebut relasi ekuivalensi pada A. Menyatakan relasi. Relasi adalah dua himpunan yang dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu diagram panah. Contohnya sama-sama kita perhatikan, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah. Keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, mari kita perhatikan diagram panah berikut ini. Himpunan A merupakan himpunan anak dan himpunan B itu merupakan himpunan olahraga. Relasinya adalah suka. Jadi anak panah itu menunjukkan suka. Anto suka sepak bola. Andi suka voli dan bulu tangkis. Budi suka basket dan sepak bola. Badri suka sepak bola. Contoh berikutnya diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari himpunan P dan himpunan Q dengan hubungan setengah dari. Nah, mari sama-sama kita perhatikan jawaban yang ada di sini. Diagram ini merupakan jawabannya. Jadi, himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Kita masuk pada bagian berikutnya, diagram kartesius. Contohnya, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari dan akar kuadrat dari. Mari sama-sama kita perhatikan diagram kartesius ini merupakan jawaban dari 1 lebihnya dari. Kita perhatikan anak panah yang bagian bawah ke kanan itu merupakan himpunan A, anak panah ke atas bagian kiri itu himpunan B.
Mari kita pasangkan himpunan A dan himpunan B. Jadi 2 himpunan A berpasangan dengan 1 himpunan B. 3 himpunan A dengan 2 himpunan B. 4 himpunan A dengan 3 himpunan B. 5 himpunan A dengan 4 himpunan B. Mari kita perhatikan diagram Kartesius berikut ini merupakan jawaban dari akar kuadrat dari. Sama-sama kita perhatikan. Himpunan A itu anak panah ke kanan, bagian bawah himpunan B itu anak panah ke atas bagian kiri. Kita pasangkan satu himpunan A dengan satu himpunan B. 2 himpunan A dengan 4 himpunan B. 3 himpunan A dengan 9 himpunan B. Kita masuk pada bagian yang ketiga, himpunan pasangan berurut. Contohnya himpunan A 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 25, dan himpunan B 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A kuadrat dari, B 2 kali dari, C 1 kurangnya dari. Mari sama-sama kita perhatikan jawabannya. Jawaban dari kuadrat dari yaitu 1, 1, 4, 2, 9, 3, 16, 14, dan 25, 5. Berikutnya jawaban dari 2 kali dari yaitu 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 8, 7, 16, 8, 18, 9, 20, 10. Dan yang terakhir 1 kurangnya dari yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Sebuah relasi dikatakan fungsi jika X, R, Y untuk setiap X anggota A memiliki tepat satu pasangan Y anggota himpunan B. Kita dapat menuliskan FA sama dengan B jika B merupakan unsur di himpunan B yang dikaitkan oleh F untuk suatu A di himpunan A. Ini berarti bahwa jika FA sama dengan B dan FA sama dengan C, maka B sama dengan C. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskan dalam bentuk yang sudah tertulis di slide tersebut. Cara penulisannya seperti yang sudah ada. Nah, kita masuk pada sifat fungsi. Yang pertama fungsi surjektif, yang kedua fungsi bijektif, yang ketiga fungsi into, dan yang keempat fungsi injektif. Yang pertama fungsi surjektif atau fungsi pada atau fungsi onto. Misalkan F merupakan fungsi dari A ke B, maka F disebut fungsi pada. Jika dan hanya jika setiap unsur B dikodomain, maka selalu terdapat unsur dalam A. Ciri khas dari fungsi pada adalah RF sama dengan B atau kodomain sama dengan daerah hasil. Nah, gambar diagram pemetaan di samping ini merupakan fungsi pada setiap anggota di kodomain terdapat pasangan di domain. Berikut fungsi into atau ke dalam. Disebut fungsi ke dalam jika dan hanya jika ada anggota B yang tidak merupakan peta dari unsur di A.
Fungsi di samping disebut fungsi ke dalam karena ada anggota B yaitu 5 yang tidak mempunyai perapeta A. Suatu fungsi f dari A ke B disebut fungsi 1,1 jika dan hanya jika setiap anggota A mempunyai peta yang berbeda atau tidak ada dua anggota di A yang mempunyai peta yang sama. Jadi fungsi pada A bilangan asli yang didefinisikan dengan fx sama dengan 2x adalah fungsi 1,1 sebab kelipatan 2 dari setiap dua bilangan yang berlainan adalah berlainan pula. Berikutnya fungsi bijektif atau korespondensi 1,1. Suatu pemetaan F himpunan A negasi himpunan B sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan F adalah yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi 1,1. Mari kita perhatikan contoh yang ada. Fungsi F yang memasangkan setiap negara di dunia dengan ibu kota negara-negara di dunia adalah fungsi korespondensi 1,1 atau fungsi bijektif. Karena tidak ada satu kota menjadi ibu kota dua negara. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi maupun pengeditan video. God bless you.